Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira ala tamassuki bi kitabillahi ya Fatahu ya Alim ya Razzaq ya Karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fi dzalli minal aminin. Al-amalu ba'dal ilmi. Al-amalu itu adapun menjelaskan keutamaannya amal. Itu adapun menjelaskan keutamaannya amal. Ba'dal ilmi, setelah ilmu, setelah memiliki ilmu. Jadi amal itu harus dengan ilmu. Kalau amal tidak dengan ilmunya, itu mardud, ditolak. Capek gawe teka pake, cek orang Sunda mah. Wa qala, dan berkata siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa informasi dari Kanjeng Nabi? Khairukum adapun sebaik-baik di antara kamu. Khairukum adapun sebaik-baik di antara kamu itu seseorang ta'allama yang belajar siapa Ta'allama yang belajar siapa al-ilma terhadap ilmu. Al-ilma terhadap ilmu, wa 'allamahu dan mengajarkannya. Wa 'allamahu dan mengajarkannya siman hu terhadap ilmu. An-nasa terhadap manusia. An-nasa kepada manusia. Gerdak-gedek wae. Tangguh wae. Banting kamu saja. An-nasa terhadap manusia. Jadi setelah amal, Allahu Akbar. Benerkan. Ganggu wae. Amal itu harus dengan ilmunya, santri. Makanya kita penting belajar di pondok ini biar ketika kita beramal itu tahu hukum, ngerti ilmu, jadi tidak kesasar. Maka Ustaz sampaikan kemarin, ini masih kersek-kersekan ya, bahwa sebaik-baiknya di antara kalian itu orang yang belajar dan mengamalkan ilmu. Kalau dalam Quran, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah ini. Kalau di sini kadang-kadang khairukum man ta'allamal ilma wa 'allamahu an-nasa. Jadi sebaik-baik di antara kalian yaitu kalian yang belajar ilmu dan mengamalkan ilmu kepada sesama manusia. Kalau mengamalkan ilmu kepada manusia, ini sejalan dan senada dengan dalil yang informasinya disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini Ustaz kalau lihat di Gontor itu ada di gedung
Di gedung Gontor ini ada tulisan, Ustaz terinspirasi. Nanti kapan-kapan kita punya gedung tulisannya gede. Gedungnya lantai 5. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Ya, ada tulisan khairukum man khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara manusia ini manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Lah, konsep kita berilmu ini biar kita bisa memberikan warna, bisa memberikan cahaya minimal buat diri atau keluarga kalian. Ketika keluarga kalian terlelap di neraka, ya, Tegar, bapak kamu misalkan terlelap di neraka karena mungkin, ya, pengalamannya banyak, kalau cerita mah kan banyak membunuh gitu kan. Ya, sekarang mau udah tobat 99 kan ceritakan. Ini sama karena tadi teh Tegar yang mengamalkan ilmu sehingga ketika bapakmu naudzubillah ya terlalap di neraka, kamu tolong ini. Nah ini manfaat, makanya bapaknya ini Tegar ini masukin ke pesantren biar apa? Bisa memberikan warna, cahaya, nur ilmu di antara kalangan di rumah, di keluarga itu sendiri. Minimal warna dari diri sendiri maupun apa syukur-syukur keluarga dan orang lain sekitarnya. Baik. Nah ini, maka sebaik-baik manusia maka ada apa? Warawa diriwayatkan Mu'ad bin Jabal, diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal riwayatan, ada satu riwayat marfu'atan yang berdekatan, yang berkaitan tentang dalil ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan ta'allamul ilmi, ta'allamu, belajarlah kamu al ilma terhadap ilmu, belajarlah kamu al ilma terhadap ilmu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Santri, kalian belajar itu bukan karena cari pasangan ya. Niatkanlah kalian belajar di pondok ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah ta'ala itu hasanatun, kebaikan. Mencari ilmu karena Allah itu salah satu kebaikan, kata Rasul. Wa talabuhu, dan adapun mencarinya, wa talabuhu, dan adapun mencarinya itu ibadatun, ibadah. Mencari ilmu itu salah satu ibadah. Wa darasatuhu, dan adapun deres. Deres itu apa? Deres itu apa deres? Deres itu mengulang kembali, murojaah. Murojaah itu mutolaah, bahasa mutolaah. Deres. Adapun mutolaah ilmu itu tasbihun, tasbih. Jadi tasbih itu bukan hanya sebatas la ilaha subhanallah walhamdulillah. Jadi kalian belajar membahas ilmu juga itu adalah salah satu tasbih. Wal ba'tsu, dan adapun membahas ilmu itu jihadun, termasuk jihad. Membahas ilmu, ngaji seperti ini, ya ini kalau lama sudah 1 minggu nggak ngaji, hampir 1 minggu nggak ngaji, jadi mulainya agak males. Ya. Bahas ilmu itu sama halnya dengan jihad. Rasul pernah mengatakan, ini kalian sudah hafal, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Sing sahajal mana, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, ya, karena eta seperti fisabilillahi, orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau modar ya sahid, kalau modar sahid, bukan sangit. Makanya kalian mimpi pengen modar di sini, pengen
Tapi jangan bukan modar-modar yang konyol ya. Sampai hatta yarji'a, sampai dengan dia kembali kepada rumahnya sendiri. Nah, itu seperti itu. Ini sudah jelas, kalian sudah hafal, tinggal mengaplikasikan. Nah, itu sama dengan halnya jihad. Membahas ilmu, belajar ilmu, mencari ilmu itu ibadah. Mutolaah ilmu itu tasbih. Membahas ilmu itu jihad. Wa ta'limuhu, dan mengajarkannya ilmu liman kepada seseorang itu sodakotun, sodako ya, jadi ngajarin ilmu yang tadinya tidak tahu alif-alif bengkok ya, tahu alif bengkok ya, alif ya itu yang bentuk itu, hamzah bengkok tidak ngerti. Wabildul li ahlil quryati, maka sejatinya saking banyaknya ilmu, ada dua Ustaz mau dibahas sekarang ini. Al ilmul manfaah, yang pertama ada ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat ini cirinya ilmu yang diamalkan, bil amal. Ilmu itu saking luasnya, para alimil ulama membagi menjadi dua. Menjadi berapa? Dua. Satu, yang pertama ilmu manfaat, yaitu cirinya ilmu bil amal, ilmu yang diamalkan. Yang kedua ada ilmu madarat, ilmu manfaat dan ilmu madarat atau madarat, berbahaya. Nah, ini ilmu yang akan menyiksa, akan mendatangkan bukan kemanfaatan tapi siksaan. Nah, ini cirinya apa? Ilmu yang mendatangkan madarat ini adalah ilmu bi ghairil amali, ilmu yang tanpa diamal, yang tidak diamalkan. Awas. Ustaz pernah ngomong dulu, zakat ilmu ada berapa? Zakat ilmu berapa persen? Ini memang dalam fikih tidak ada. Ustaz ada di keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Ternyata zakatnya ilmu ini ada berapa persen? 10% wajib diamalkan. 10%. Jadi kalau kalian punya ilmu, misalkan ilmu apa? Ilmu tentang bab toharoh, misalkan ngerti bab air, kemudian kita tahu bahwa itu air itu mutanajis, karena tahu dia itu salah satu ciri dari air mutanajis atau air yang najis, kemudian kalian pakai untuk bersesuci. Karena gak ada lagi daripada jauh-jauh dah air mutanajis, air yang kurang 2 kula kemasukan najis, ya najis. Karena kita tahu tapi dia nggak digubris saja, tidak tidak dibuang itu air mutanajis ini, dipakai tetap ya, berarti kita punya ilmu tidak diamalkan lah, ini bahaya. Ustaz rasa zaman sekarang itu, apalagi sekarang zaman media, para santri ya, di zaman media ini sulit, tidak ada orang yang bodoh. Orang yang nggak sekolah, tukang angon sekalipun, dia bisa belajar. Dengan apa? Dengan media. Artinya ketika di dunia ini Ustaz rasa tidak ada yang bodoh, tinggal pandai-pandai belajar atau mau belajar atau tidaknya. Dari media dunia dalam genggaman itu, Ustaz rasa kebenaran itu pasti nyampai pada dirinya. Lah ketika pada saat kebenaran sudah nyampai pada dirinya, lantas kita misalkan menolaknya dalam kebenaran, maka ini ciri orang yang akan celaka. Ciri-ciri tanda-tanda orang yang akan celaka. Kalau dulu mah tidak ada media, orang itu ketika di akhir zaman, di akhirat kelak,
itu akan semua akan dihisab, dipertanggungjawabkan. Ketika diberi ilmu, umur mana dari umurmu untuk apa, dibuat apa saja. Ya tadi teh ya, yang tidak akan dihisab double, yang dihisab double itu tadi teh orang yang berilmu lantas dia mengetahui keilmuan itu sendiri tapi tidak diamalkan. Berbeda dengan orang yang bodoh yang hidupnya di hutan, di luhur gunung, tidak bawa media. Ketika nanya ke sana ke sini tidak ada orang yang paham. Lah ini beda lagi. Mungkin dihisabnya ini, dosanya ini kenapa? Karena kalau mau nanya mau sama siapa? Sama hewan, oh hewan tidak berilmu. Sama tumbuhan, ribuannya juga tidak berilmu. Makanya orang yang di luhur gunung, cicing di luhur gunung, itu dosanya hanya satu dihisabnya. Ketidaktahuan, tidak akan ditanya. Tidak akan ditanya. Itu seperti itu. Ya, maka dalam hal ini tadi ada ilmu yang kedua, ilmu manfaat, cirinya ilmu yang diamalkan, ilmu yang maldorot, cirinya ilmu yang tidak yang tidak diamalkan. Maka Rasul pernah menginsiunkan, ya, menakut-nakuti nih, pernah Rasul pernah mengancam nih, ya, pernah mengancam orang yang mempunyai ilmu tapi dia tidak mengamalkan. Ini ancaman Rasul. Apa kata Rasul? Wa alimun fil ilmi, barang siapa yang mengetahui satu ilmu, lam ya'mal, yang kemudian tidak diamalkan. Ini warningnya Rasulullah, warning Nabi menginformasikan, ya, barang siapa yang punya ilmu lantas lam ya'mal, ilmunya itu tidak diamalkan, mu'addabun, maka dirinya itu akan disiksa. Mu'addabun, maka dirinya itu akan disiksa min qoblil kubbadil wasak, sebelum para penyembah berhala itu disiksa. Nah ini harus tahu. Maka dalam hal antum tolab ke sini, belajar setiap hari di sini masjid ini, antum niatkan jangan hanya menggugurkan satu kewajibannya itu tolabul ilmi saja, tapi harus niatkan untuk niat mengamalkan ilmu. Harus niat mengamalkan ilmu, tidak hanya niat mencari ilmu saja, tapi harus niat mengamalkan ilmu. Jadi niatnya ada berapa? Dua. Niat apa saja? Tolab, mencari ilmu, niat mengamalkan ilmu. Jadi kamu misalkan dari kamar itu udah niat, bismillah nawaitu, niat saya belajar dan niat saya mau mengamalkan ilmu, double. Nanti kalau sudah dapat, pasti kalau kita sudah niat untuk mengamalkan ilmu, maka kita akan beruntung. Nah ini itu seperti itu, min qoblil hubbadil wasak, akan disiksa sebelum para penyembah berhala itu disiksa. Bahkan ada hadis satu lagi, Nabi pernah mengatakan, asyadun nas hasratan yaumal qiyamah man amkanahu thalabul ilmi fid dunya falam yutlab. Orang yang paling sengsara nanti di akhir di hari kiamat, ya, Kanjeng Nabi ini warningnya, Kanjeng Nabi, peringatan Kanjeng Nabi bagi orang-orang yang males juga di dalam mencari ilmu, banyak alasan, ya. Kanjeng Nabi menginformasikan apa? Orang yang paling sengsara nanti, asyadun nas, nanti di hari kiamat itu man amkanahu, mereka yang memungkinkan bisa tolab, mereka yang memungkinkan bisa tolabul ilmi, ada waktu, ada media, ada misalkan prasarana, tempatnya aman, pakaiannya ada, bukunya ada, pulpennya ada, sehat jasmani maupun rohaninya sehat,
memungkinkan bisa ngaji, memungkinkan bisa tolak, tapi dia apa? Tolak fid dunya falam yutlab, tapi dia tidak mencari ilmu. Kalau misalkan ada payung, ada, kalau hujan ada payungnya, pakaiannya bersih, ada pakaiannya, sehat-sehat, tapi dia memungkinkan sehat itu semua, tapi dia tidak mencari ilmu, maka orang tersebut akan sengsara, paling sengsara nanti di hari kiamat. Paham ya? Ini banyak sebetulnya, nakut-nakutin mah banyak dari hadis tentang hal seperti ini. Maka penting sekali kita menjadi belajar, biar kita ini menjadi manusia yang betul-betul manusia, yang bisa memanusiakan manusia. Wallahu a'lam bishawab.